Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La nabiyya ba'dah, amma ba'd. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, alhamdulillah segala puji hanya milik Allah. Kembali dengan nikmat dan karunia-Nya Allah Subhanahu wa taala pertemukan kita di kesempatan yang mulia ini di dalam kebaikan dan penuh dengan nikmat. Semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati kita sekalian, menambah taufik dan hidayah-Nya, dan semoga Allah Subhanahu wa taala memasukkan kita ke dalam surga-Nya. Salawat dan salam semoga tercurahkan kepada Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam beserta para sahabatnya dan orang-orang yang mengikutinya hingga akhir zaman. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, kita lanjutkan pelajaran kita mempelajari kitab Subulus Salam min Sahih Sirati Khairil Anam yang ditulis oleh Syekh Saleh Ibn Taha Abdul Wahid. Terakhir, pembahasan kita masih terkait dengan perkara-perkara mendasar yang dilakukan oleh Nabi SAW setelah sampainya beliau di kota Madinah. Ya, perkara-perkara mendasar yang Rasulullah SAW lakukan sesampainya hijrah di kota Madinah. Di kesempatan yang lalu telah kita lewati penjelasan yang disebutkan oleh penulis, yaitu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam membangun masjid. Membangun masjid, tentu pelajaran besar. Ya, apa yang Nabi SAW lakukan dari pembangunan masyarakat kaum muslimin, pembangunan atau membangun kekuatan kaum muslimin, peradaban kaum muslimin, maka masjid memiliki peran yang sangat penting sekali sehingga didahulukan oleh Rasulullah SAW sebelum segala sesuatunya. Ya, ketika beliau alaihi salatu wassalam datang di kota Madinah. Ya. Kemudian hadirin yang dimuliakan oleh Allah, di antara perkara mendasar lainnya yang sangat penting yang dilakukan oleh Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam setelah kedatangan beliau ke kota Madinah adalah mempersaudarakan antara orang-orang muhajirin dan orang-orang ansor. Ya, mengikatkan ikatan tambahan dari ikatan persaudaraan antara orang muhajirin dan ansor. Hadirin yang dimuliakan Allah, siapa itu orang muhajirin? Orang muhajirin adalah orang-orang yang hijrah, yang berada dari luar kota Madinah. Ya, penduduk asing dari luar kota Madinah yang terusir dari tempat tinggal dan tanah airnya dalam rangka menyelamatkan agamanya. Ini orang-orang muhajirin. Ya. Adapun orang-orang ansor adalah orang-orang penduduk asli kota Madinah. Muhajirin orang yang hijrah. Ansor secara bahasa maknanya orang-orang yang menolong. Mereka adalah penduduk asli kota Madinah yang mempersilahkan, yang membukakan pintu tanah air dan negeri mereka untuk ditempati, dimasuki oleh saudara-saudara mereka kaum muslimin dari negeri yang lain yang terusir, yang tidak bisa mengamalkan agamanya di negeri mereka. Ini orang-orang ansor. Ya. Jadi dia penduduk asli kota Madinah. Ya. Penduduk lokal. Ya. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang mereka ini sebagai bagian dari kaum muslimin
Dengan sifat mereka tersebut Allah jelaskan dengan pujian. Untuk orang-orang muhajirin, Allah berfirman dalam surah Al-Hasyr ayat 8. Allah berfirman, lil fuqara'il muhajirin alladzina ukhriju min diyarihim wa amwalihim yabtaghuna fadlan minallah wa ridwanan wa yansuruna Allah wa rasulah ulaika humus shadiqun. Ya, kasih Pak. Kata Allah Subhanahu wa taala, orang-orang muhajirin yaitu orang yang diusir dari negerinya atau terusir dari negerinya karena nggak bisa mengamalkan agamanya dengan leluasa. Mereka terusir dari negerinya, dirampas hartanya juga. Ya. Dan itu mereka lakukan meninggalkan negerinya dalam rangka mengharap karunia dari Allah dan ridho dari Allah, serta dalam rangka pembelaan, pertolongan kepada agama Allah dan juga kepada kebenaran yang dibawa oleh Rasulullah SAW. Kata Allah, ulaika humus shadiqun. Itu orang muhajirin adalah orang-orang yang shadiq, orang-orang yang jujur, yang benar dalam iman. Dibuktikan dengan pengorbanan mereka meninggalkan semuanya dari perkara duniawiyah dalam rangka menyambut seruan Allah dan Rasulnya untuk hijrah. Ya, mereka orang-orang yang benar dalam iman, itu orang-orang muhajirin. Pujian dari Allah Subhanahu wa taala kepada mereka. Ya, mereka kaum muslimin yang memiliki keunggulan, keistimewaan dengan hijrahnya mereka, sehingga Allah Subhanahu wa taala sifatkan mereka dengan nama dari amalan yang menjadi keunggulan mereka, yaitu hijrah, sehingga mereka disebut kaum muhajirin. Ya. Adapun orang Ansar, maka Allah sebutkan dalam surah Al-Hasyr ayat 9, walladzina tabawwa'ud dar wal imana min qablihim. Orang-orang yang membukakan negeri mereka. Ya. Dan mereka juga telah membuka iman mereka. Min qablihim, ini sebelum kedatangan orang muhajirin, penduduk kota Madinah, mereka sudah beriman dan membukakan pintu negeri mereka untuk orang muhajirin. Yuhibbuna man hajar ilaihim. Mereka mencintai saudara mereka yang hijrah ke negeri mereka. Ini hadirin, orang Ansar enggak merasa kesempitan dengan kedatangan orang muhajirin ke negeri mereka, enggak. Mereka tahu saudara mereka dalam kesempitan, saudara mereka itu butuh pertolongan, enggak punya tempat tinggal, terusir dari negerinya hanya untuk menyelamatkan agamanya. Mereka enggak merasa risih dan mereka enggak merasa berat, mereka enggak merasa disingkirkan dengan kedatangan orang-orang asing dari kaum muslimin ke negeri mereka. Enggak. Mereka enggak ada perasaan itu. Bahkan kata Allah, yuhibbuna man hajara ilaihim. Mereka mencintai orang-orang yang hijrah ke kota Madinah. Ini hadirin yang dimuliakan Allah. Ya. Suatu sifat yang sangat tinggi dan mulia pada orang-orang Ansar. Bagaimana mereka menerima, membuka negeri, membuka hati, membuka tempat yang ada di negeri mereka, berbagi dengan saudaranya orang-orang muhajirin yang hijrah dari kota Mekah. Ya. Kita di zaman di mana pernah ada, ya, atau mungkin suatu negeri dari kaum muslimin sangat sulit sekali, bahkan sangat berkeberatan kalau ada saudara mereka dari negeri lain yang nggak bisa mengamalkan agamanya, yang dijajah di negerinya. Mereka ingin pergi ke negeri saudaranya, ya, untuk menyelamatkan diri, agama, keluarganya.
tapi tidak diterima, dicurigai, direndahkan, bahkan dianggap sebagai orang-orang yang akan mengambil bagian mereka di dalam negerinya sendiri itu. Ini sangat disayangkan. Suatu sikap yang tidak mencerminkan persaudaraan dalam Islam. Ya. Apalagi kalau dibandingkan dengan apa yang ada pada orang Muhajirin, orang-orang Ansor, jauh sekali. Ya. Allah jelaskan orang Ansor itu mencintai saudara mereka yang hijrah ke dalam negeri mereka. Ya. Kita kalau mengalami kejadian yang sama, kita posisi sebagai orang Ansor, kita lihat apa yang menjadi keumuman sikap kaum muslimin: menolak, merasa disusahkan, merasa akan diambil bagian dunianya, tersempitkan untuk kedatangan saudaranya itu. Maka ini jauh sekali suatu sikap keberagamaan, kerelaan dan kelapangan hati dalam mensikapi saudaranya. Ya. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, "Wala yajiduna fi sudurihim hajatan mimma utu." Dan mereka orang Ansor enggak pernah merasa kesempitan dalam hati mereka terhadap apa yang mereka beri kepada saudara mereka. Mereka memberi kepada saudara mereka, memberi tempat, mungkin tanah, berbagi dalam usaha juga mungkin. Ya. Karena orang Ansor itu, orang Muhajirin nantinya perlu hidup. Mereka akan bekerja dan lain-lain. Penduduk lokal, orang Madinah, orang Ansor enggak pernah merasa sempit dengan kebersamaan saudara mereka yang baru datang. Enggak merasa tersaingi dengan saudara mereka yang baru datang itu. Ya. Kemudian kata Allah, wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasah. Bahkan mereka lebih mendahulukan saudara mereka itu untuk kebutuhan yang mereka sendiri bahkan butuh dari keperluan dunia. Ini kalau ada bagian dunia, padahal mereka sendiri butuh. Tapi kalau orang Muhajirin juga butuh, mereka dahulukan Muhajirin dulu. Ini sikap ithar namanya. Mendahulukan orang lain dalam perkara dunia, dalam keadaan diri sendiri juga membutuhkannya. Inilah orang-orang Ansor. Ya, inilah orang Ansor. Dan itu tadi orang-orang Muhajirin. Ini para ibu yang dimuliakan, bapak dan ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka inilah Muhajirin dan Ansar yang Allah jelaskan sifat mereka dalam Al-Quran dan dalam sunnah Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam. Ya, suatu sifat dari dua kelompok atau golongan kaum muslimin yang mereka Allah yang sifatkan karena keunggulan amal mereka, bukan karena mereka mengelompokkan diri. Ya, bukan karena mereka mengelompokkan diri, kami ini adalah Muslim Muhajirin, kami ini adalah Muslim Ansor, enggak. Tapi pengelompokan mereka itu Allah Subhanahu wa taala yang sebutkan karena amalan istimewa yang ada pada mereka, yang mereka unggul di dalamnya. Ya. Itu orang Muhajirin, orang-orang Ansor yang Allah sebutkan dalam Al-Quran dan sunnah Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam. Ya. Kemudian hadirin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dibawakan di sini oleh penulis rahimahullahu taala hadis Abu Hurairah yang menjelaskan sekelumit keadaan gambaran orang Ansor dalam menolong, membantu orang Muhajirin. Membenarkan firman Allah, mereka itu lebih mendahulukan saudaranya bahkan untuk sesuatu yang mereka sendiri butuh. Abu Hurairah menceritakan, ya, ada seorang datang kepada Nabi SAW
dan mengadukan kesulitan hidupnya. Ya. Kemudian Nabi SAW mengutus ke istri-istri beliau menanyakan apakah ada sesuatu untuk bisa menjamu orang tersebut yang susah ini. Maka para istri beliau alaihissalam menjelaskan di rumah nggak ada apa-apa untuk bisa menjamu orang tersebut. Kemudian Nabi SAW menawarkan siapa yang bisa menjamu orang ini. Maka seorang dari Ansar berdiri dan mengatakan, saya ya Rasulullah, saya akan menjamu orang ini yang datang kepadamu dalam keadaan kesusahan, nggak punya makan, dan seterusnya. Maka dia pun pergi ke tempat istrinya atau pulang ke rumahnya dan menanyakan apakah ada makanan. Istrinya mengatakan makanan nggak ada kecuali makan malam sisa buat anak-anak, tinggal buat anak-anak aja. Maka si laki-laki ini berkata kepada istrinya, ya, anak-anak, ya, tolong mereka diatur untuk segera tidur sehingga enggak tersibukkan dengan rasa lapar mereka. Ya, anak-anak tolong tidurin. Dan makanan yang buat anak-anak itu disiapkan untuk kita jamu tamunya Rasulullah SAW. Ya. Dan kalau nanti tamu datang, dia minta agar lampu rumahnya itu dimatikan. Maka datanglah tamunya, anak-anak sudah tertidur, makanan buat mereka akhirnya disiapkan buat tamu tersebut. Tamu datang, dipersilakan untuk makan dalam keadaan lampu mati. Sang tamu pun makan dari yang disiapkan dihidangkan. Tuan rumah mereka berlagak seolah-olah makan juga, padahal isi daripada tempat makan mereka kosong. Mereka nggak enak karena mereka nggak punya makanan yang lain. Takut malu tamunya dikasih makan, padahal itu makanan terakhir. Akhirnya mereka berlagak seolah-olah makan. Toh tamu juga nggak melihat karena posisi dalam keadaan gelap. Selesai tamunya makan, dia pulang. Ya. Keesokan harinya Allah mewahyukan kepada Nabi yang mulia alaihissalam apa yang dilakukan oleh orang Ansor tersebut kepada tamunya, dan Allah sungguh kagum dengan perbuatan mereka tersebut. Ya. Kemudian turunlah firman Allah Subhanahu wa taala, wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasah. Mereka itu orang Ansor mendahulukan kepentingan saudaranya untuk sesuatu atau dengan sesuatu kebutuhan yang bahkan mereka sendiri perlu. Ini diantara contohnya. Anak-anak mereka itu makanan anak-anak mereka. Ya. Dia sendiri mungkin belum makan malam itu, tapi ada saudaranya yang sangat butuh untuk makan. Maka dia berikan dulu buat saudaranya, dan dia berlagak pura-pura seolah-olah makan, padahal mereka sendiri mungkin tidur dalam keadaan lapar. Allah kagum dengan apa yang dilakukan oleh orang Ansor tersebut, sehingga turunlah ayat ini. Ya. Maka hadirin yang dirahmati dan dimuliakan Allah, wajar ketika Nabi yang mulia alaihissalam melihat apa yang menjadi perilaku orang Ansor, beliau itu sangat ingin, ya, andai saja beliau itu adalah orang Ansor, ya, Nabi yang mulia alaihissalatu wassalam bersabda, walaula il-hijrah lakuntu imra'an minal ansar. Kalau bukan karena hijrah ini, saya pasti adalah menjadi orang Ansor. Kemudian Nabi SAW bersabda, kalau orang Ansor berjalan di satu lembah, ya, dan orang lainnya berjalan di lembah yang lainnya dari kaum muslimin, saya pasti akan milih membersamai lembah yang dijalani oleh orang Ansor. Karena orang Ansor itu benar-benar ramah, penuh dengan kehangatan, sangat tinggi
kepedulian sosialnya kepada saudaranya sesama kaum muslimin. Ini orang Ansar. Ini orang Ansar. Ya. Yang mungkin sulit untuk kita dapatkan kembali ada orang-orang seperti mereka dalam ikatan persaudaraan kepada saudaranya kaum muslimin. Ya. Dan Nabi SAW juga mengatakan hubbul ansar minal iman. Mencintai orang-orang Ansar bagian dari iman. Ya. Ini menunjukkan kemuliaan orang Ansar itu dengan apa yang ada pada mereka dari sifat, dari amaliyah keimanan, dari kedermawanan, dari ketinggian, ya, kepedulian sosial dari mereka orang-orang Ansar. Ya. Ini hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ini orang muhajirin dan itu orang Ansar. Ya. Dan Allah memerintahkan buat kita sekalian, kaum muslimin yang datang selanjutnya, kalau mau Allah ridhoi, seperti Allah meridhoi orang muhajirin, seperti Allah meridhoi orang-orang Ansar, kalau mau masuk dalam keridhaan Allah juga, Allah jelaskan ikuti orang muhajirin dan Ansar dalam beragama. Gimana orang muhajirin dalam beragama? Pengorbanan mereka, totalitas mereka untuk agamanya dalam pembelaan, perjuangan. Gimana orang Ansar dalam beragama? Kepedulian sosial yang tinggi, kedermawanan, keramahan, ya. Maka siapa yang mengikuti orang Ansar dari generasi selanjutnya, orang muhajiri dari generasi selanjutnya dari kaum muslimin, Allah janjikan Allah juga akan meridhoi mereka. Allah berfirman, as-sabiqunal awwalun minal muhajirin wal ansar walladzina ittaba'uuhum bi ihsan radhiyallahu anhum wa radu'an. Orang-orang yang awal-awal masuk Islam dari kaum muhajirin dan ansar serta yang mengikuti muhajirin dan ansar dengan baik, Allah ridho kepada mereka dan mereka ridho kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka hadirin yang dimuliakan Allah, wajar kalau para ulama Islam di antara penjelasan mereka, ya, terkait keberagamaan untuk jadi suri toladan, perjalanan beragama, menapaki agama, mengamalkan agama, maka lihatlah apa yang ada pada muhajirin dan ansar. Karena mereka berada dalam keridhaan Allah. Mereka yang Allah pilih untuk menemani Nabi-Nya yang mulia alaihi salatu wassalam. Kalau ada satu generasi dari umat ini jadi contoh teladan bagi generasi selanjutnya, ya muhajirin dan ansar. Ya. Uzaifah ibnul Yaman radhiyallahu ta'ala an pernah berkata, kullu ibadatin lam yata'abbadha ashabu Rasulillah fala tata'abbaduha. Setiap ibadah yang tidak dilakukan oleh para sahabat Nabi, jangan kalian lakukan. Karena sahabat Nabi SAW benar-benar berada pada suatu keadaan yang ideal dalam pengikutan, keimanan, keberagamaan, praktek pengamalan seperti yang mereka dapatkan dan lihat langsung dari Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam. Kalau mereka nggak mengamalkan, berarti itu bukan satu kebaikan. Berarti itu bukan suatu kebaikan. Ya. Mereka adalah orang-orang yang Allah SWT maha mengetahui isi hati mereka, sehingga Allah meridhoi mereka. Kalau itu kebaikan, mereka pasti sudah di barisan terdepan mengamalkannya dalam agama ini. Kalau mereka nggak mengamalkannya, ya berarti itu bukan suatu kebaikan yang dipandang oleh orang-orang baik ini. Ini orang muhajirin dan ansar. Ya. Kemudian hadirin yang dimuliakan Allah. Nah, Nabi yang mulia SAW mempersaudarakan antara muhajirin dan ansar. Padahal hadirin, ya, kaum muslimin secara otomatis dengan keislaman kan bersaudara. Tapi Nabi SAW secara khusus menambahkan ikatan persaudaraan itu antara muhajirin dan ansar dari orang-orang tertentu. Fulan dari muhajirin bersaudara dengan orang ansar si fulan secara khusus. Ya. Nah, ini merupakan suatu strategi politik dari Nabi yang mulia alaihi wasallam untuk
menguatkan keadaan kaum muslimin. Orang muhajirin tentunya adalah orang-orang yang banyak kehilangan dari harta benda, keluarga, tempat tinggal yang mereka tinggalkan di kota Mekah atau tempat mereka hijrah. Datang ke kota Madinah, kalau mereka tidak mengetahui atau dekat dengan orang dalam, maka tentunya akan kesulitan mereka untuk membangun kehidupan mereka. Maka ini diantara strategi Nabi SAW mempersaudarakan secara khusus agar orang-orang Ansar membuka peluang membantu menolong orang asing yang baru datang dari kaum muslimin ini sehingga bisa menapaki dan melanjutkan kehidupannya. Ya. Ini hadirin yang dimuliakan Allah. Dalil yang menunjukkan bagi kita sekalian betapa pentingnya ikatan persaudaraan dalam Islam untuk direalisasikan, dipraktekkan, diamalkan konsekuensinya. Karena ini akan menguatkan keadaan kaum muslimin. Terutama antara orang-orang yang kuat dengan orang-orang yang lemah. Sehingga terjadi keseimbangan, sehingga terjadi kecukupan di antara kaum muslimin ketika kaum muslimin ya saling bahu-membahu, tolong-menolong untuk kehidupan mereka. Ya, untuk kehidupan mereka. Ya. Menunjukkan bagi kita sekalian betapa pentingnya ikatan persaudaraan itu. Islam sebagai agama yang sangat menginginkan persatuan di antara kaum muslimin yang dengan persatuan ini mereka saling melengkapi, saling menolong, saling membantu, saling mencukupi. Akan terjadi keseimbangan kehidupan sosial di antara mereka. Ya. Ini hadirin yang dimuliakan Allah, di antara nilai dasar yang Islam datang dengannya, yang Rasulullah SAW bahkan menjadikan ini sebagai awal dari apa yang mendasari beliau dalam mempraktekkan dan membangun agama ini. Ya. Maka tidak kita lihat ketika kaum muslimin melupakan dasar ini. Dengan mereka menjauhi dan tidak mempraktekkan nilai-nilai persaudaraan di antara mereka. Maka tidak kita dapatkan generasi yang seperti itu dari kaum muslimin kecuali generasi yang lemah. Generasi yang dikuasai oleh musuh-musuh mereka. Generasi yang rapuh, mudah diadu domba. Generasi yang bahkan mereka bukannya sibuk dengan musuh-musuh mereka, tapi mereka sibuk dengan saudara mereka sendiri, saling jegal dan saling menzolimi satu dengan yang lainnya. Ya, karena nggak jalan persaudaraan Islam di antara mereka untuk mereka praktekkan, amalkan sebagaimana mestinya. Kalau mereka mengamalkan itu, maka akan tercipta kekuatan besar pada diri mereka. Dan ini yang paling tidak diinginkan oleh musuh mereka, orang-orang kafirin. Dan mereka akan berusaha dengan segenap kemampuan mereka untuk mencerai-beraikan kaum muslimin. Ya. Syaitan di antara tujuan utama dalam menyesatkan manusia dari kaum muslimin adalah menjadikan permusuhan di antara mereka satu dengan yang lainnya. Nabi SAW bersabda, "Inna syaitan ya'isa an ya'budahul musallun walakin fit tahrish bainahum." Syaitan putus asa untuk disembah oleh orang-orang yang salat, tapi syaitan berusaha keras untuk mencerai-beraikan, merusak hubungan di antara mereka satu dengan yang lainnya. Ini hadirin yang dimuliakan Allah. Karena kalau kaum muslimin benar-benar mempraktekkan apa yang menjadi konsekuensi persaudaraan mereka dalam Islam, tercipta kekuatan besar. Tercipta kekuatan besar. Ya. Dan ini nggak disukai oleh musuh-musuh mereka. Dari kalangan manusia atau kalangan bangsa jin. Nggak suka kaum muslimin itu berada pada satu kebaikan besar ini. Nah, hadirin yang dirahmati dan dimuliakan Allah, Nabi SAW mempersaudarakan ini secara khusus. Makanya selanjutnya para ulama berselisih ya dengan apa yang dilakukan oleh Nabi SAW. Apakah boleh
untuk kita secara khusus mempersaudarakan orang Islam yang datang kemudian dengan saudaranya secara khusus. Boleh enggak? Misalnya ini warga dari wilayah sini dipersaudarakan khusus dengan warga di PIK, kaum muslimin di PIK, ada enggak? Orang Islam di PIK ada enggak? Yang kaya, ya, nah, disaudarain khusus tuh, ya kan? Boleh enggak gitu? Dilakukan oleh negara tentunya, pemerintah, kan Nabi SAW posisinya sebagai pemerintah. Sebagian para ulama mengatakan enggak perlu. Ya, enggak perlu. Kenapa? Karena cukup persaudaraan Islam itu ya mengikatkan untuk akhirnya kaum muslimin menyadari dan mengamalkan konsekuensi persaudaraannya. Ya. Sebagian lagi mengatakan boleh saja kalau pemerintah menganggap ada kepentingan besar, ada kebutuhan besar untuk mempersaudarakan secara khusus seperti itu, boleh saja. Seperti yang dilakukan oleh Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam. Ya, tapi tentunya enggak semudah, ya, prakteknya enggak semudah seperti yang ada zaman dahulu mungkin. Karena kan jumlah orangnya lebih banyak, ya kan? Terus juga tingkat keimanan, keberagamaannya juga berbeda, ya. Yang orang susahnya sih mau-mau aja, orang piknya mau kagak, kan itu masalah, ya. Walhal hadirin yang dirahmati dan dimuliakan Allah, ini diantara contoh Nabi SAW mempersaudarakan secara khusus antara muhajirin dan ansar. Ini apa yang Nabi ikatkan, yaitu Abdurrahman bin Auf muhajirin. Nabi SAW mempersaudarakan secara khusus dengan orang dari kota Madinah yang bernama Sa'ad ibn Rabi'. Sa'ad ibn Rabi' dipersaudarakan secara khusus. Sa'ad bin Rabi' mengetahui ini, ya, tahu Abdurrahman bin Auf, ya, datang dari kota Mekah, maka Sa'ad bin Rabi' mendatangi Abdurrahman bin Auf dan mengatakan, ya, saya adalah orang Ansor yang banyak hartanya. Abdurrahman bin Auf nggak bawa apa-apa dari kota Mekah, ditinggalkan semua, walhal dia termasuk orang yang punya, orang kaya, tapi itu semua ditinggalkan sehingga nggak bawa apa-apa. Sa'ad bin Rabi' mengatakan, aku orang yang diantara orang yang banyak hartanya, ya. Aku akan bagi hartaku jadi 2. Setengahnya buat engkau. Langsung dikasih setengahnya, bayangkan. Ya. Belum lama kenal, belum lama tahu, hanya karena ikatan persaudaraan dari Nabi SAW, mereka nggak berkeberatan. Bahkan langsung menawarkan, ini, saya punya harta banyak, saya bagi 2, setengahnya buat engkau. Bahkan lebih dari itu. Sa'ad bin Rabi' mengatakan, dan engkau lihatlah istriku, ya, atau istri-istriku, mana yang kau suka. Karena Abdurrahman bin Auf mungkin meninggalkan anak istrinya, dia nggak bawa keluarganya, ya. Ini istriku. Siapa yang kau suka darinya, pilih saja. Aku akan ceraikan dia. Selesai masa iddahnya, kau nikahi, silahkan. Lihat. Sampai istrinya juga ditawarin. Ya. Kemudian hadirin yang dimuliakan Allah, Abdurrahman bin Auf, ya, orang beriman, menjaga kesopanan dirinya untuk menjadi beban bagi saudaranya. Ya. Orang Ansar Sa'ad bin Rabi' penuh dengan kedermawanan. Sebagai orang yang memiliki harta. Abdurrahman bin Auf sebagai orang yang ditolong, juga bukan orang yang celamitan, tapi penuh dengan kehormatan diri. Tawaran dari Sa'ad bin Rabi' tidak diterima oleh Abdurrahman bin Auf dengan penuh rasa hormat, ya. Tapi dia minta kepada Sa'ad bin Rabi', ya, dengan mengatakan, la hajata li fi syai'in min dzalik. Enggak. Saya enggak butuh untuk semua yang kau tawarkan itu. Hal min suqin fihi tijarah. Ada pasar enggak di sini yang di dalamnya terdapat jual beli? Dia hanya minta ditunjukin mana pasar. Ya.
Maka disebutkan oleh Sa'ad bin Rabi ada pasar Qainaqa. Maka Abdurrahman bin Auf pun memulai usahanya. Dia dagang barang dagangannya, ya. Sampai nggak lama dia dagang, tahu-tahu menemui Nabi SAW atau ketemu dengan Nabi SAW dalam keadaan di bajunya ada bercak kuning. Satu tanda kalau orang itu habis nikah. Ya. Nabi tanya, "Tazawwajta? Engkau telah menikah?" Maka Abdurrahman bin Auf mengatakan, "Iya." "Sama siapa?" Abdurrahman bin Auf mengatakan, "Wanita dari Ansor." Kemudian Nabi bertanya, "Kam sukta? Maharnya berapa?" Maka dia menjelaskan, ya beberapa gram atau bagian dari emas. Ya, maka Nabi bersabda kepada Abdurrahman bin Auf, "Aulim walau bisyah." Adakanlah walimah, walau dengan menyembelih seekor kambing sebagai hidangan. Walhal hadirin yang dirahmati dan dimuliakan Allah. Ini diantara gambaran persaudaraan itu. Orang Ansornya penuh dengan kedermawanan, orang Muhajirinnya penuh dengan kesopanan. Ya. Tapi ini menunjukkan bagi kita sekalian, ya begitulah persaudaraan dengan kejujuran. Tidak saling memanfaatkan, apalagi sampai merugikan saudaranya, enggak. Ya. Walaupun mungkin dia punya peluang untuk itu. Dia punya peluang untuk itu. Tapi dia enggak memanfaatkan atas dasar persaudaraan itu untuk memanfaatkan. Seperti Abdurrahman bin Auf, kebetulan emang saya enggak punya harta, ya udah dah setengah sini. Datang langsung jadi orang kaya, bayangin. Kebetulan memang saya nggak bawa keluarga. Ya udah sini satu istrinya. Bisa aja dilakukan itu, tapi dia nggak memanfaatkan kesempatan untuk itu. Orang Muhajirin dengan keimanannya, dan begitulah orang beriman menjaga kesopanan diri. Orang Ansor dengan keimanannya penuh dengan kedermawanan. Ya. Nah, mungkin ini yang jadi sebab kenapa orang-orang yang bermodel Ansor akhirnya nggak mau nawarin, karena yang bermodel Muhajirinnya nggak kayak Muhajirin zaman dulu. Ditawarin langsung gercep pastinya. Ini setengah harta saya. Waduh, beneran nih. Ya. Ini istri saya. Yang mana? Pasti langsung nanyain. Ya. Atau juga sebaliknya. Orang-orang yang berkeadaan seperti Muhajirin, ya, enggak melihat apa yang ada pada orang Ansar dari kedermawanan, sehingga mereka sungkan, sehingga mereka juga merasa enggak enak, ya, dengan saudaranya itu, sehingga mereka takut untuk mendatangi saudaranya dalam keadaan bahkan mungkin mereka butuh. Enggak ada keadaan ini pada masing-masingnya. Yang orang-orang kaya, yang lapang, enggak memiliki sifat seperti sifat orang Ansar, yang dibantunya enggak memiliki sifat seperti orang Muhajirin, yang enggak ketemu akhirnya. Akhirnya masing-masing menahan apa yang ada pada mereka. Ya. Tapi kalau apa yang ada pada orang Muhajirin ada pada orang-orang yang susah mungkin, apa yang ada pada orang Ansar dimiliki oleh orang Ansar, orang yang kaya saat ini, maka tercipta kolaborasi, ya, sinergi besar dalam agama ini. Ya. Ini hadirin yang dimuliakan Allah SWT. Suatu ikatan yang sangat menakjubkan sekali, ya. Kemudian hadirin yang dimuliakan Allah, penulis menjelaskan secara khusus di sini, ya, tentunya dengan apa yang ada pada orang Muhajirin dan Ansar, suatu yang terpuji, ya, untuk kita teladani. Bahwasanya Islam sangat memberi perhatian dan bahkan menjadi pokok dasar ajaran agama ini, yaitu ikatan persaudaraan di antara kaum muslimin dan prakteknya dari ikatan persaudaraan itu. Bukan sekedar simbol, bukan sekedar penamaan, ya, tapi prakteknya gimana persaudaraan itu untuk dipraktekkan. Apa hak dan kewajiban untuk berlaku dari orang-orang yang bersaudara di antara kaum muslimin, ya. Dijelaskan oleh penulis rahimahullah, hukukul ukhuwah fillah atau hukukul ukhuwah fil Islam.
hak-hak persaudaraan dalam Islam. Berikut hak-hak persaudaraan itu. Untuk diketahui oleh kaum muslimin, inilah apa yang menjadi hak-hak persaudaraan ya, yang tercipta dan untuk dilaksanakan di antara kaum muslimin satu dengan yang lainnya. Yang pertama adalah at-tanasuh, saling berbuat nasihat, menginginkan kebaikan, menginginkan saling memerintahkan kepada yang ma'ruf, saling melarang dari yang munkar, saling menginginkan nasihat, ya, memerintahkan kepada yang ma'ruf, melarang dari yang munkar, saling menguatkan di dalam din, ya, yang memerintahkan, yang mengajak dengan kebaikan, yang diajak nggak pernah merasa sempit, apalagi menuduh saudaranya mengajak dengan kejelekan. Ya, ini yang harusnya tercipta. Yang ngajakin kebaikan, yang menyuruh kepada kebaikan, menyuruh dengan cara yang paling terbaik. Yang diseru mensikapi dengan baik, bukan dengan penolakan, bukan dengan tuduhan, apalagi malah memusuhi saudaranya yang menyeru mengajak pada kebaikan. Orang beriman harusnya tercipta di antara mereka sikap tanasuh, saling menginginkan kebaikan, menjadi cerminan satu dengan yang lainnya, untuk saling memperbaiki. Saudaranya layaknya cermin bagi dirinya, yang akan memberitahukan apa yang ada pada dirinya dari kekurangan, yang ada pada dirinya dari kekotoran, untuk bisa diperbaiki oleh saudaranya. Maka orang beriman yang menasehati seperti cermin itu menasehati, dengan kebeningan hati, dengan ketulusannya, sehingga bisa menjelaskan dengan proporsional. Yang dinasehati pun gak merasa dihakimi dan dia terima, karena itulah keadaan dirinya yang diberitahukan oleh saudaranya dengan kebeningan hatinya. Dia nggak pernah menuduh saudaranya kalau itu adalah fitnah atau kejelekan dan lain-lain. Nabi SAW bersabda, "El mu'min mir'atu akhih." Orang beriman adalah cermin buat saudaranya. Maka ini yang harusnya terjadi. Allah berfirman, "Tsumma kana minal ladzina amanu wa tawasaw bis sabri wa tawasaw bil marhamah." Kemudian orang-orang beriman selanjutnya, mereka saling berwasiat, nasihat menasehati dalam kesabaran dan dalam kasih sayang. Ya. Orang yang menasehati, yang ingatkan dengan cara yang paling terbaik. Yang dinasehati juga menerima dengan penerimaan yang baik, nggak merasa risih, nggak merasa dihakimi, apalagi sampai menuduh yang enggak kepada saudaranya yang mengingatkan tentang kebaikan itu, yang memperingatkan tentang keburukan itu. Maka ini konsekuensi persaudaraan, bukan malah saling mendiamkan. Saudaranya salah, keliru, udahlah biarin aja, terserah. Ya, yang punya ilmu, yang punya bagian untuk ngingetin, akhirnya malas ngingetin. Ya, yang diingetin juga merasa risih ketika diingetin. Ya kalau seperti ini akhirnya hilang esensi dan nilai persaudaraan itu. Hakikat persaudaraan adalah saling jaga. Kalau akhirnya saling tidak peduli, nggak saling ngingetin dalam kebaikan dan takwa, apalah arti kebaikan itu kalau itu nggak dilaksanakan? Dan banyak orang itu salah persepsi terkait pertemanan persahabatan. Banyak orang melihat yang namanya sahabat sejati adalah yang nggak negur, nggak nasehatin, nggak ngingetin, itu yang sejati. Yang nggak nyinggung, itu sahabat sejati. Itu keliru dan salah. Teman sejati yang benar adalah justru yang ngingetin kita ketika kita keliru dan salah. Karena berarti dia peduli. Sebagai contoh hadirin yang dimuliakan Allah, orang tua. Kalau lihat ada anaknya ya melakukan sesuatu yang berbahaya,
yang akan mencelakakan dia. Mungkin nggak orang tua itu dengan kecintaannya biarin tuh anak masa bodoh sama tuh anak? Nggak mungkin. Bahkan mungkin orang tua itu akan menunjukkan sikap tegasnya, memarahi si anak, bukan karena benci, tapi karena ingin anak ini selamat. Nah, begitulah rasa cinta, menginginkan kebaikan. Terkadang dilakukan dengan cara untuk menyadarkan yang mungkin sedikit menunjukkan ketegasan. Si anak pun sadar, orang tuanya, kalau anaknya ini sadar ya, tahu orang tuanya itu sampai marah demikian bukan karena benci sama dia, tapi karena sayang sama dia, dia akan terima dengan baik. Ya. Tapi kalau yang dilihat mungkin bukan anaknya, orang lain nggak kenal juga di masa bodoh, ya karena nggak ada kecintaan. Ya. Si anak juga kalau anak ini nggak tahu diri ketika orang tuanya ngingetin itu, dia malah berburuk sangka sama orang tuanya. Dia kira orang tuanya hanya mengekang, orang tuanya hanya nyuruh-nyuruh saja. Kalau orang tuanya nginginin kebaikan buat dia. Anak gak paham ini akhirnya salah paham dengan apa yang dilakukan oleh orang tuanya. Ini kan keadaan yang terjadi. Begitu juga di antara kaum muslimin. Terkadang yang ngingetin disalahpahami oleh yang diingetin. Yang diingetin juga ya mereka merasa dihakimi oleh yang ngingetin. Kadang yang ngingetin juga tidak mengingatkan dengan baik dan seterusnya. Maka ya nggak tercipta, nggak terrealisasi ikatan hubungan yang harusnya ada dipraktekkan oleh kaum muslimin. Allah berfirman, wa ta'awanu 'alal birri wa taqwa. Saling tolong menolonglah kalian dalam kebaikan dan takwa. Ini yang diinginkan oleh Allah, at-tanasuh, saling bersikap nasihat dalam kebaikan, memerintahkan kebaikan, mengingatkan dari keburukan. Ya, Allah berfirman, al-mu'minun wal mu'minat ba'duhum awliya'u ba'd ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Orang-orang beriman, laki-laki perempuan adalah saling loyal satu dengan yang lainnya. Mereka saling memerintahkan kepada yang ma'ruf dan saling melarang dari yang munkar. Jadi hadirin yang dimuliakan Allah SWT, di mana posisi kita untuk saudara kita? Kalau kita dalam posisi yang selamat, saudara kita nampak melakukan hal yang enggak selamat, maka nasihati dengan baik, sampaikan sehingga tidak terjadi kesalahpahaman. Kita dalam posisi yang dinasehati, maka jangan berburuk sangka kepada saudara kita yang ngingetin. Ya mungkin itu benar salah kita. Dibicarakan, dikomunikasikan dengan baik. Dimintai keterangan yang jelas agar dia paham di mana kesalahannya. Bukan malah menyerang orang yang menasehatinya. Ini salah. Ya, maka ini yang harus ada. Di antara hak persaudaraan itu at-tanasuh bainal muslimin. Terdapat contoh buat kita sekalian, kisah Nabi SAW yang mempersaudarakan Abu Darda dengan Salman Al-Farisi. Suatu ketika Salman mengunjungi rumah Abu Darda, melihat istrinya Abu Darda lusuh, ya, tidak layaknya seorang istri yang punya gairah dalam rumah tangganya. Ya. Dan ketika ditanya kenapa engkau seperti ini, itu saudaramu Abu Darda sudah tidak peduli lagi sama dunia. Termasuk dirinya, istrinya, udah nggak dipeduliin. Karena Abu Darda itu benar-benar sibuk dengan ibadahnya. Puasanya, sholatnya, sampai istrinya aja nggak dilirik. Ya. Suatu ketika Salman minta izin untuk menginap di rumah Abu Darda dan diizinkan. Diizinkan. Ya. Kemudian disediakanlah makanan oleh Abu Darda. Kata Salman, aku nggak mau makan kecuali engkau makan juga. Maka Abu Darda untuk memuliakan tamunya, akhirnya dia buka puasanya, dia makan. Ya. Di malam hari ketika Abu Darda hendak sholat, ya, maka Salman memerintahkan Abu Darda untuk tidur dulu. Tidur, nanti di akhir malam kita bangun baru sholat.
Ya. Kemudian setelah keesokan harinya, ya, Salman yang melihat keadaan Abu Darda sampai pada titik enggak peduli lagi sama istrinya karena tenggelam dengan ibadahnya, maka Salman mengatakan, "Inna li zaujika 'alaika haqqan, wa li nafsika 'alaika haqqan, wa li 'ainika 'alaika haqqan, ya, wa li rabbika 'alaika haqqan, fa'ati kulli dzi haqqin haqqah." Sesungguhnya Allah, Rabbmu, punya hak untuk kau beribadah kepadanya dan seterusnya, benar. Istrimu juga punya hak untuk engkau perlakukan dengan baik. Matamu punya hak untuk istirahat, badanmu punya hak untuk istirahat. Tidak menghempaskan diri untuk ibadah sampai menyia-nyiakan haknya. Kemudian Salman mengatakan, fa'ati kulli dzi haqqin haqqah. Berikan masing-masing itu haknya sesuai dengan porsinya. Jangan fokus kepada yang satu dan melupakan yang lainnya untuk juga ditunaikan haknya. Ya, maka berita ini sampai ke telinga Nabi SAW dan Nabi mengatakan, sodako Salman. Salman benar itu, Salman benar. Nah, ini hadirin yang dimuliakan oleh Allah SWT. Ini diantara gambaran bagaimana persaudaraan itu saling menasehati. Ya, Salman menasihati saudaranya dengan baik. Dia perhatian kepada saudaranya, bahkan bukan hanya kepada saudaranya itu, ya, yang diikatkan persaudaraannya dengan Nabi SAW, tapi kepada keluarganya juga. Kepada keluarganya juga. Sampai ngeliat istrinya Abu Darda kayak begitu, akhirnya dia cari cara gimana menyadarkan Abu Darda. Dia nggak langsung menghukumi saudaranya itu, tapi dia cek dulu keadaan gimana. Oh, ternyata Abu Darda itu puasa terus tiap hari. Sholat malam itu sampai larut dia, sehingga nggak ngelirik lagi istrinya. Udah tahu keadaannya jelas, barulah dinasehatin. Dengan nasihat tidak menjatuhkan Abu Darda. Ya, hanya mempersalahkan dia begitu saja, tapi memberikan petunjuk. Allah punya hak, iya, tapi istri juga ada hak. Badanmu ada hak, matamu ada hak, dan seterusnya. Dan berikan masing-masing hak itu porsinya. Lihat, Salman pun menasihati dengan penuh kelembutan, dengan penuh kebaikan. Tidak di hadapan orang banyak. Ya, Abu Darda yang dia merasa apa yang dilakukan adalah ibadah, maka dia mengadukan kepada Nabi SAW, atau beritanya sampai kepada Nabi SAW, ternyata Nabi SAW membenarkan Salman. Ini hadirin yang dimulakan di antara gambaran persaudaraan yang tercipta dan dipraktekkan pengamalannya oleh para sahabat. Saling tanasuh. Ya. Kemudian hadirin yang dimulakan Allah, yang kedua kata penulis, di antara hak persaudaraan itu adalah an-nusrah wa difa. Ya, menolong dan membela, ya, kaum muslimin, wabil khusus mereka yang sedang berkebutuhan untuk ditolong, ya, dibela saudaranya. Nabi SAW bersabda, unsur akhaka zaliman au madluman. Tolonglah saudaramu yang zalim dan dizolimi. Bayangkan, Nabi nyuruh kita, menyuruh saudara kita orang Islam untuk dibela, ditolong. Orang yang dizolimi jelas, tapi orang yang zalim juga Nabi suruh untuk kita tolong. Tolong orang yang zalim itu. Kemudian Nabi ditanya, gimana nolong orang yang zalim? Yang dizolimi kita paham. Dengan menolong dia, jangan sampai dizolimi lagi. Tapi orang yang zalim nolongnya gimana? Maka Nabi SAW mengatakan, ya, tamna'uhu min dzulmih, fadzalika nasru kaliyah. Engkau halangi dia, cegah dia dari berbuat zalim, maka berarti engkau menolong, membela dia. Jadi orang Islam untuk kita lihat sama. Orang yang dizolimi dengan orang yang berbuat zalim, kalau itu adalah orang Islam, dengan penglihatan yang sama, kita punya kepentingan untuk tolong. Ya. Bukan malah dijatuhkan, diinjak-injak, ditelanjangi, dirobek kehormatannya, dijarah rumahnya. Bukan itu. Bukan itu. Menertawakan di atas penderitaannya. Ini di mana persaudaraan agamanya?
Terlepas orang itu mungkin berbuat salah, orang itu zalim. Tapi apakah diperlakukan demikian? Apakah kita memperlakukan saudara kita yang zalim itu dengan tertawa di atas penderitaannya, menelanjanginya dan mempermalukannya? Mengambil hartanya, merampas hartanya? Apa itu menolong saudara kita yang zalim seperti itu? Bukan itu saya kira. Hadirin yang dimuliakan Allah, ini yang diinginkan oleh agama kita. Kita lihat dengan pandangan yang sama, saudara kita yang zalim atau yang dizalimi. Dengan satu penglihatan, ingin menolongnya, ingin membelanya, agar yang dizalimi bisa sampai tercukupi, tidak terzalimi lagi, sehingga dia terlindungi. Yang berbuat zalim juga terhalang untuk tidak melanjutkan kezalimannya. Bukan dengan malah menambah rusak hubungan, apalagi menciderai kehormatan dan lain-lain dari hal-hal yang melampaui batas. Nah, ini hadirin yang dimuliakan oleh Allah SWT. Maka ini, tolong dan bela, mobil khusus yang berkebutuhan untuk dibela, dan kita memiliki kesanggupan untuk itu, ini diantara hak persaudaraan dalam Islam. Kemudian yang ketiga adalah doa, saling mendoakan dalam kebaikan. Bukan malah sumpah serapah yang kita ucapkan. Saling doain kebaikan. Saudara kita yang zalim, doain biar dia nggak zalim lagi. Doakan biar dia Allah berikan kebaikan, petunjuk hidayahnya. Bukan malah kita sumpahin keluarganya, sumpah serapah dia. Ya, doakan kebaikan. Ini kaum muslimin, hadirin yang dimuliakan Allah. Apalagi kalau kaum muslimin itu adalah pemimpin kita, pemerintah, doain kebaikan. Karena kalau kita yang kita ucapkan adalah sumpah serapah, mereka tambah jelek, ya kita juga yang susah. Tapi kalau kita doakannya kebaikan dan Allah berikan kebaikan itu buat mereka, ya kita juga yang dapat imbas kebaikannya. Ya. Maka yang diajarkan oleh agama kita adalah mendoakan kebaikan. Terutama pada orang-orang yang berada pada posisi memiliki tanggung jawab besar untuk kepentingan orang banyak. Gak mudah berada di posisi mereka. Jangan bantu syaitan dengan sumpah serapah dan kata-kata buruk kita kepada mereka. Tapi bantu mereka dengan apa yang bisa kita lakukan. Dengan pikiran, dengan tenaga. Ya kalau nggak bisa, doain mereka dengan baik. Ketika Allah anugerahkan kebaikan buat mereka, ya kita juga akhirnya dapat manfaat kebaikannya. Ini yang diajarkan oleh agama kita, bukan sebaliknya. Ya. Kemudian hadirin yang dimuliakan Allah, yang keempat adalah di antara hak persaudaraan, ya, adalah memintakan ampun buat saudara kita kaum muslimin yang masih hidup, yang telah mati. Yang masih hidup atau yang telah mati. Kita dalam tasyahud kita diajarkan assalamu alaina wa ala ibadillahi salihin. Semoga keselamatan buat kami dan untuk hamba-hamba Allah yang saleh. Maka kata Nabi, enggak ada hamba-hamba Allah di atas muka bumi ini yang saleh kecuali dapat bagian doa permintaan salam, keselamatan dari kita dalam sholat kita buat mereka kepada Allah. Ya. Maka orang Islam diajarkan untuk saling mendoakan kebaikan, mau yang masih hidup mau yang telah mati. Ya. Kemudian hadirin, mintakan ampun, maaf. Kemudian yang kelima di antara hak persaudaraan dalam Islam juga adalah al-islah, mendamaikan, ya, pihak-pihak yang berseteru di antara kaum muslimin. Bukan malah mengadu domba. Ya, bukan malah menambah permusuhan, bukan. Mendamaikan. Itu yang diajarkan oleh agama kita. Ya, mendamaikan pihak-pihak yang berseteru, ya. Kemudian di antara juga hak persaudaraan dalam Islam adalah mencintai kaum muslimin seperti kita mencintai untuk diri kita sendiri. Kalau kita senang kebaikan, maka itu juga yang kita senangi buat saudara kita yang lain. Kalau kita nggak suka dapat keburukan, itu juga yang kita nggak suka menimpa saudara kita dari kaum muslimin. Ini hak persaudaraan dalam Islam. Ya. Kemudian di antara hak persaudaraan itu juga adalah saling mengunjungi satu dengan yang lainnya, saling tolong menolong dalam kebaikan dan takwa. Ya. Ini hadirin yang dimuliakan Allah SWT, mungkin yang bisa kita pelajari, ya. Ya, hak persaudaraan dalam Islam itu yang dipraktekkan oleh para sahabat, ya, dari ikatan persaudaraan
yang Nabi SAW ikatkan kepada mereka dan juga apa yang terikat pada mereka dengan keislaman mereka. Kalau ini dipraktekkan, diamalkan oleh kaum muslimin dalam kehidupan mereka, akan tercipta ikatan hubungan yang sangat kuat di antara mereka satu dengan yang lainnya. Kekuatan besar dan produktivitas tinggi dari persaudaraan itu akan tercipta pada kaum muslimin. Pasti. Tapi sayang ini tidak dimanfaatkan dengan baik oleh kita. Ya, kita nggak menyadari dan tidak mempraktikkan sebagaimana mestinya. Sehingga terjadi apa yang terjadi dari sikap individualisme, ya, tidak saling peduli, saling membiarkan, membelakangi, bahkan sampai pada titik yang paling terendah, saling menginginkan kejelekan dan menzolimi satu dengan yang lainnya. Naudzubillah. Sungguh ini adalah sesuatu yang tidak kita harapkan dan jauh daripada nilai-nilai agama kita yang tinggi dan mulia ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala memperbaiki keadaan kita, dan semoga Allah Subhanahu wa taala memperbaiki keadaan seluruh kaum muslimin, dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita orang-orang yang bersaudara di dunia dan di akhirat kelak, dan Allah merahmati kita, memasukkan kita ke dalam surganya. Wallahu ta'ala jalla wa a'la wa a'lam. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.